isu geologis, isu ekonomi. Apa yang sebenarnya terjadi di desa Wonocolo? Tanah terus digali, minyak terus diangkat. Apakah ini warisan tradisi atau eksploitasi yang tak terkendali? Mari bersama-sama kita simak lebih lanjut. Sejak masa penjajahan Belanda, tercatat ada 148 sumur minyak di desa Wonocolo. Dan setelah Belanda angkat kaki dari Nusantara, sumur-sumur itu pun diwariskan kepada warga setempat. Awalnya, seluruh proses pengelolaan minyak dilakukan mandiri oleh warga, dari penambangannya hingga penjualan. Semua menjadi sumber mata pencaharian utama dari warga desa Wonocolo. Namun, pada tahun 2001, pemerintah pusat menetapkan bahwa seluruh hasil minyak bumi dari desa Wonocolo harus disalurkan ke BUMN Pertamina melalui perantara Koperasi Unit Desa atau kerap disebut dengan KUD. Ketika permintaan minyak meningkat tajam, sebagian warga mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya dengan menggali sumur-sumur baru secara ilegal. Wilayah yang kaya akan sumber daya minyak ini justru menghadapi persoalan serius. Maraknya aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal yang terjadi di luar pengawasan hukum. Lebih mengejutkan lagi, praktik ini diduga berlangsung dengan pembiaran dari Koperasi Unit Desa atau KUD yang seharusnya menjadi garda pengawasan. Secara hukum, pembukaan sumur minyak baru tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, seluruh kegiatan eksplorasi dan produksi harus memiliki izin resmi dari negara melalui SKK Migas atau BUMN seperti Pertamina. Sumur tua boleh dikelola masyarakat secara tradisional, tetapi itu pun terbatas dan diawasi secara ketat. KUD yang dalam skema resmi bertugas sebagai mitra antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan sumur tua justru menjadi sorotan. Lembaga yang seharusnya membina dan mengawasi ini disebut-sebut memilih tutup mata terhadap penggalian ilegal yang makin marak. Dugaan pembiaran ini menimbulkan pertanyaan besar soal integritas dan akuntabilitas lembaga koperasi tersebut. Beberapa pihak bahkan menduga adanya kepentingan tersembunyi antara oknum KUD dan pelaku pengeboran ilegal. Alih-alih dibiarkan menjadi wilayah pengeboran liar, desa Wonocolo memiliki potensi besar untuk diubah menjadi kawasan edukasi energi rakyat. Transformasi ini tidak hanya bisa menekan praktik ilegal, tetapi juga membuka jalan baru bagi kesejahteraan warga. Model ini bisa dimulai dengan menetapkan zona edukasi migas rakyat di mana aktivitas pengeboran dilakukan secara terbuka, legal, dan terkontrol. Namun, untuk bisa ikut serta, masyarakat harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti mengikuti pelatihan dasar keselamatan kerja, menandatangani kesepakatan tata kelola lingkungan, dan beroperasi hanya di titik-titik yang telah melalui studi geologi dan AMDAL ringan. Tak kalah penting, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada aktivitas minyak, pemerintah perlu membuka alternatif mata pencaharian yang konkret. Beberapa sektor potensial antara lain, wisata edukasi migas dengan pelatihan pemandu lokal dan pembangunan fasilitas kunjungan, pertanian terpadu dan peternakan rakyat, pengembangan UMKM berbasis minyak sisa. Dengan pendekatan ini, desa Wonocolo memiliki peluang besar untuk tidak lagi dikenal sebagai wilayah pengeboran liar yang penuh konflik dan resiko, tetapi justru sebagai desa pengelola minyak berbasis komunitas yang legal, edukatif, dan berkelanjutan. Transformasi ini memang tidak bisa terjadi dalam semalam, namun dengan kemauan politik yang kuat, dukungan kebijakan yang tepat, dan keterlibatan aktif masyarakat, Wonocolo bisa
menjadi bukti bahwa kedaulatan energi bukan hanya milik koperasi, tetapi juga bisa tumbuh dari desa, dari rakyat, untuk masa depan yang lebih aman dan adil. Sekian dari saya, terima kasih.